Shalom, kita bertemu kembali dalam Efrata Devotion pada hari ini. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dengan perjuangan dan pengorbanan para pendahulu kita memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Merdeka membuat kita terbebas dari belenggu penjajah yang sebelumnya mengatur dan menguasai kelangsungan hidup bangsa kita. Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, Indonesia mengatur dan menjaga serta mempertahankan idealisme bangsa dan menjaga Indonesia makin jaya dan bersatu dalam keberagaman. Kemerdekaan Indonesia membuat Indonesia merdeka dan bebas membangun dan menjaga kehidupan bangsa tanpa diatur oleh bangsa lain. Kristus juga memerdekakan dan membebaskan kita dari belenggu dosa, sehingga kita sungguh-sungguh merdeka. Namun banyak orang menganggap kalau kebebasan itu artinya dia bebas mengatakan dan melakukan apa saja yang penting tidak merugikan orang lain. Benarkah kebebasan seperti ini yang disebut dalam kebebasan yang sesungguhnya? Bukankah kalau begini lebih kepada hidup semau gue dan tidak peduli kepada orang lain? Ini bukan konsep kemerdekaan atau kebebasan yang dimaksudkan. Galatia 5 ayat 13 berkata, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Orang percaya dimerdekakan dari kutuk dosa untuk dapat menikmati hidup dalam kebenaran Kristus. Karena itu kita harus menjaga agar jangan sampai mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam kedagingan, seperti menuruti keinginan diri dan keinginan-keinginan daging yang dapat menimbulkan kebencian dan perselisihan. Jangan sampai Bapak Ibu kita orang-orang percaya mengatasnamakan kasih karunia sebagai pembenaran atas kecondongan kita kepada kedagingan. Seolah-olah semakin besar dosa akan semakin besar kasih karunia. Kemerdekaan dan kebebasan orang percaya adalah dengan menaati Kristus terus-menerus. Karena kebenaran Kristuslah yang memerdekakan. Kemerdekaan Kristen adalah hidup yang cenderung mementingkan diri sendiri itu diubah menjadi hidup memelihara kasih satu dengan yang lainnya. Kasih kepada Allah yang mencakup kasih kepada sesama adalah ringkasan dari seluruh hukum Taurat. Galatia 5 ayat 14 berkata, "Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Jika hidup dalam kasih ini dibangun, ini akan memadamkan perselisihan dengan sesama, mendamaikan orang-orang yang berselisih. Karena perselisihan itu tanda kita masih hidup dalam keinginan daging. Padahal kita telah dimerdekakan oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Tapi jika tidak demikian, Galatia 5 ayat 15 berkata, "Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan." Orang-orang percaya yang telah dimerdekakan tidak dapat dihancurkan kecuali oleh dirinya sendiri yang tidak hidup dalam kebenaran Kristus dalam kasih. Jika kita dengan pasangan, dengan sesama saling menggigit dan saling menelan yang artinya saling berselisih, kita sedang menyerahkan diri kita kembali kepada kedagingan dan dosa. Maka ini akan membinasakan kita. Orang percaya hendaknya hidup menurut roh, bukan daging. Ini tandanya kita adalah orang yang merdeka. Kemerdekaan itu bukanlah jalan untuk hidup dalam dosa, melainkan kebebasan untuk tidak lagi hidup dalam dosa oleh anugerah Kristus, mendapat bagian dalam kerajaan Allah karena kita adalah milik Kristus. Jadi sebagai orang yang merdeka, Bapak Ibu, mari hidup dalam kemerdekaan Kristen yang sesungguhnya. Tidak dikuasai dosa, tidak dikuasai keinginan daging, tetapi sungguh-sungguh merdeka. Hidup dalam kebenaran Kristus yang dipimpin oleh Roh Kudus. Merdeka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memerdekakan kami dari dosa, dari kutuk dosa oleh kematian Kristus. Tolong kami, kuatkan kami untuk benar-benar hidup di dalam kemerdekaan itu. Hidup di dalam kasih seperti apa yang Tuhan sendiri sudah lakukan bagi kami. Sehingga hidup kami berkenan kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan dan tolong kami untuk hidup di dalam kasih untuk kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, tolong kami menjalani hidup kami hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita. Shalom.